Kalau kita melihat kejadian Adam ini, saudara, ya sepertinya Tuhan itu gagal. Tapi kita melihat bagaimana Bapa di surga itu mengagumkan sekali. Dalam hal apa? Kasihnya kepada manusia. Kenapa saya katakan betapa hebatnya kasih Bapa kepada Adam? Sekarang yang hidup manusia di dunia sudah 8 miliar. Bayangkan itu. 8 miliar yang hidup ini rusak semua gara-gara satu orang itu. Ada yang masih ingat saya pernah berbagi. Waktu saya masih kecil saya sering sakit. Ada gangguan cacat lahir kata dokter waktu itu. Nah karena sejak kecil saya sudah sekolah minggu. Sering dengar cerita tentang Adam dan Hawa. Nah ketika saya sakit begitu parah, kepikir di pikiran saya, kenapa Tuhan gak bunuh Adam, toh cuma 2 orang saja, lalu buat yang baru, manusia baru. Masih ingat ya? Nah saudara, dari pemikiran itu Roh Kudus memberi saya sebuah pengertian kebenaran yang sangat luar biasa. Gara-gara satu orang, yaitu Adam, rusaklah seluruh dunia sampai hari ini. Tapi yang kita mau pelajari tanggung jawab seorang ayah. Ya, saya ulangi, tanggung jawab seorang ayah kepada yang dia sayangi. Maka Tuhan harus pikul tanggung jawab itu. Gara-gara satu orang rusak semuanya. Dan Tuhan dalam istilah saya jadi repot ngurusin kerusakan yang tidak selesai sampai hari ini. Dan kerusakan itu akan selesai menurut 2 Tesalonika kalau Tuhan Yesus datang kembali. Berapa ribu tahun sejak manusia diciptakan, bukan sejak dunia diciptakan, bedakan itu. Karena ada perbedaan waktu antara bumi atau dunia diciptakan dengan manusia diciptakan, ada perbedaan waktu yang sangat panjang yang kita nggak pernah tahu berapa juta tahun itu. Nah, tapi sampai hari ini kita melihat tanggung jawab Bapa untuk mengasihi kita, manusia berdosa ini. Nah, kita lihat Roma 5 mulai ayat 12. Roma 5 mulai ayat 12. Dalam Roma 5 ayat 12 ini kita akan menemukan siapa Adam itu sesungguhnya. Dan itu sangat luar biasa. Roma 5 mulai ayat 12. Nah, harapan Tuhan akhirnya kepada kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Kalau Adam yang pertama itu gagal. Roma 5:12. Kita lihat judulnya. Judulnya Adam dan Kristus. Saya nggak tahu dengan hikmat bagaimana Roh Kudus mengurapi Paulus waktu itu untuk menulis firman ini. Ternyata Paulus menemukan sebuah rahasia antara Adam dengan Kristus. Itu sama. Ya saya ulangi, Adam dengan Kristus itu ternyata sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal konsep yang Papa berikan. Sampai hari ini saya belum menemukan istilah yang lebih mudah dicerna tentang Adam itu. Saya menemukan ini. Nah bagi saudara yang nggak pernah ngerti tentang buat kue, ya bakpao dan sebagainya, saya nggak tahu istilah masing-masing daerah beda ya. Saudara pernah tahu ya, karena dulu waktu saya masih kecil, ya ibu kami suka buat kue, ya buat roti goreng, buat bakpao, buat apa. Nah itu dibuat biangnya, tahu kata biangnya ya? Itu cuma satu gumpalan kecil saja biangnya itu. Nah tolong saya ini, yang biasa buat kue itu apa arti kata lain? Nah dari biangnya ini, mama kami itu mecahin kecil-kecil. Duh, kok jadi banyak?
Dari yang sedikit itu. Nah, saya harap ngerti ya, ada pengembangnya. Nah, adonan, bukan adonan. Awalnya itu loh, ya. Terus jadi adonan, jadi banyak sekali. Ya, maafkan saya nggak punya kalimat yang lain. Nah, saudara, dari biangnya roti ini, kecil, ya, paling cuma segenggam, nggak banyak. Itu dipecah terus. Jadi banyak sekali. Nah, saudara tahu nggak, pernipan. Ya, pernipan itu nama apanya itu gis ya, orang Belanda bilang gis, betul ya kata ya. Ragi. Ya. Ya, koden gis, ragi, gis ragi. Ya. Tak, bukan itu. Ya, raginya itu, ada ini sebentar, Kristo nulis mothering. Kalau dalam dunia chef itu mereka sebut mothering. Baru tahu ini istilah bahasa Inggris, mothering. Ragi bubuk, bukan ragi bubuk. Oke ya. Jadi dari ragi, dari gis, dari vernipan itu diolah. Nah, itu jadi biangnya. Mothering ya. Terima kasih Kristo, Papa belajar hal baru ini. Nah, disebut mothering karena punya anak banyak nanti itu ya. Saudara perhatikan. Mau dibuat jadi berapa ribu kue, ya. Apa itu? Hakikatnya, apa itu? Isinya, intinya itu sama. Dengan motheringnya, dengan induknya, biangnya tadi itu sama. Mau dibagi terus itu sama. Nah, itu pemikiran saya waktu belajar Roma 5 ayat 12 dan seterusnya. Jadi Adam itu biangnya. Nah, di situ seluruh, ya perhatikan, seluruh keberadaan Tuhan itu ada di hidup Adam. Wih, keren sekali saudara. Seluruh. Maka itu Paulus menuliskan, Adam itu sama dengan Kristus. Sebab Kristus Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Maka itu, tetap aja di situ ya. Maka itu di Kejadian 1 ayat 28. Ketika Papa selesai memberkati Adam dan Hawa, lalu perintahnya, beranak cuculah, bertambah banyaklah, taklukkan bumi, dengan maksud seperti kalian dua. Jadi seharusnya kita ini, kalau istilah roti tadi motheringnya atau biangnya itu, jadi semua keberadaan kita manusia di dunia, walaupun warna kulit beda, suku bangsa, bentuk rambut, bahasa beda, budaya beda, tapi kita ini berasal dari satu, yaitu Adam. Masih ingat bukan Kisah Rasul 17 ayat 26? Masih ingat ya? Yang belum tahu nanti dibaca Kisah Rasul 17:26. Dari satu orang saja. Implisit sekali, tegas sekali. Dari satu orang saja. Bukan serbi, bukan pengempuk adonan, lain, beda. Yaitu dari satu itu. Nah, Kisah Rasul 17 ayat 26 itu dahsyat. Dari satu orang saja. Maka terjadi sekarang yang hidup 8 miliar manusia. Yang sudah mati berapa? Terdiri dari sekian ratus suku bangsa. Sekian ribu bahasa. Itu dari satu orang. Dari satu orang saja, saudara. Makasih Filipus. Kisah Rasul 17:26. Dari satu orang saja. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, sekarang saudara tahu. Kita yang 8 miliar sekarang jumlahnya ini. Dengan bermacam-macam suku bangsa, bahasa, warna kulit, kebudayaan, tempat. Ternyata dari satu orang saja. Nah, ini biangnya. Motheringnya itu yang segambar serupa dengan Tuhan.
Kembali lagi ke kisah Roma 5 ayat 12. Jadi bayangkan Adam itu sehebat ini, saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Maka itu, kalau saudara baca surat-surat Paulus, maka saudara akan menemukan kalimat yang sering Paulus katakan. Sebab di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Itu ratusan kali di 14 suratnya Paulus itu. Kenapa dia menekankan dalam Kristus? Karena memang Kristus itu Adam yang terakhir. Oke, Budi, ya. Bahasa Inggris yang lain ya. Nah ini loh. Oke, kita baca sekarang. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan satu orang itu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah karena ini biangnya saudara. Jadi ketika biang itu rusak, madering itu rusak, awalnya roti itu rusak. Dan dipecah-pecah jadi roti lain ya rusak semua. Gara-gara satu orang itu. Nah, saya nggak baca ayat yang ke-13, tapi langsung 15. Terima kasih Bapak, engkau hebat. Tetapi karunia Tuhan, grace, anugerah Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, maka seharusnya, itu kata yang tepat, jauh lebih besar lagi karunia Tuhan, anugerahnya, pengampunannya, ya, dan kasih karunia-Nya. Oh, terima kasih. Jauh lebih besar lagi. Yang dilimpahkannya, Bapa di surga melimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus tolong kami, supaya kami betul-betul bisa mengerti hatimu, Papa, tentang Roma 5 ayat 15 ini. Roh Kudus tolong kami. Jadi begini saudara. Ya, karena saya sudah mendahului dan kata biangnya roti tadi, madering atau dough, ya. Pokoknya awalnya buat roti sebelum dipecah-pecah itu, ya, roti yang pakai ragi, pakai yeast, ya. Ternyata antara Adam dengan Kristus itu punya kekuatan yang sama. Saya ulangi, antara Adam dengan Kristus itu punya kekuatan yang sama. Tolong Roh Kudus supaya kalimat-kalimat saya ini mudah dimengerti. Adam masuk ke dalam dunia yang tadinya membawa seluruh keberadaan Tuhan. Tiba-tiba masuk ragi yang lain. Sehingga oleh Adam satu orang, seluruh dunia sampai hari ini jatuh di dalam dosa gara-gara satu orang yang namanya Adam. Ya. Nah, lalu Kristus datang. Ya. Ternyata Tuhan Yesus pun satu orang masuk ke dalam dunia, membawa anugerah, membawa pengampunan, membawa kasih, karunia, membawa grace. Nah, saudara, jadi di Roma 5, Paulus itu menulis antara Adam dengan Kristus. Ya, maaf, saya pakai dua kepalan tangan saya ini untuk mempermudahkan. Nah, ini hebatnya Adam yang pertama itu. Karena seluruh keberadaan Tuhan ada di dalam dia. Maka seharusnya waktu Adam dipecah-pecah jadi banyak, maka semua orang itu serupa Kristus. Tapi Adam gagal. Ya.
Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga. Nah, Roma 5 ayat 15 lagi. Ya, coba kita lihat. Maaf, tangan saya masih ngepal gini. Ini bukan mau ninju saudara, tidak, hanya untuk memberi gambaran saja. Ya. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jelas enggak sama. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Gara-gara satu orang saja bisa seperti itu. Maka jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Mudah-mudahan nangkap ya. Jadi kekuatan Adam yang bisa merusak bumi, itu pasti kekuatan Tuhan Yesus yang membawa anugerah itu jauh lebih besar. Kan begitu seharusnya. Kalau kekuatan dosa karena satu orang bisa merusak begitu seluruh dunia, maka jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus urapinikan dengan aling untuk bisa menulis kalimat-kalimat ini dengan jelas. Tolong mereka Tuhan. Itu ayat 15. Lalu ayat 16, masih Roma 5. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Atau begini, coba ayat 15 kita lihat berapa terjemahan lainnya. Mungkin bisa lebih, ada yang lebih mudah dimengerti. Terima kasih Filipus. Roma 5 ayat 15. Ya. Lihat. Ayat ini. Akan tetapi, anugerah tidak sama seperti pelanggaran. Sebab jika oleh pelanggaran satu orang, banyak orang telah mati. Terlebih lagi anugerah dari Tuhan dan karunia melalui anugerah dari satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang melimpah kepada banyak orang. Nah, mudah-mudahan lebih jelas BIS-nya. Tetapi keduanya tidak sama. Nah, ini kalau BIS dimulai yang keduanya. Siapa keduanya? Adam dan Kristus. Ya. Tetapi keduanya itu tidak sama. Sebab pemberian Tuhan, anugerah, pengampunan Tuhan jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan pelanggaran yang dibuat oleh Adam. Jelas ya? Pelanggaran satu orang menyebabkan banyak orang mati. Kalau nggak disebut semuanya. Betapa lebih besar lagi akibat, maaf ini lampunya padam. Betapa lebih besar lagi akibat dari rahmat Tuhan dan hadiah keselamatan yang diberikannya kepada begitu banyak orang melalui kebaikan hati satu orang, yaitu Yesus Kristus. TSI. Akan tetapi perbuatan Adam dan tindakan Kristus sungguh sangat jauh berbeda. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Sebaliknya, akibat pengorbanan Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan dan menerima hidup kekal. Hal itu membuktikan kebaikan hati Tuhan yang amat luar biasa. Haleluya. Evangelianya Filipus, Evangeliya, kita lihat. Nah, jadi Paulus menggambarkan Adam dan Kristus itu sebetulnya sama. Maka itu ada istilah nanti di ayat berapa saya lupa. Adam pertama dan betapa besar beda antara dosa manusia dan pengampunan Tuhan. Manusia yang seorang ini, yaitu Adam, membawa kematian kepada banyak orang karena dosanya. Tetapi Yesus Kristus membawa pengampunan kepada banyak orang karena kemurahan Tuhan. Nah, nanti saudara, pada akhir pelajaran ini kita akan kembali ke Roma 5 ayat 15. Tapi nanti saudara dan saya harus milih. Ya, saya dahului ini.
ya pada akhir pelajaran tentang otoritas. Adam, di mana otoritasmu? Maka pada bagian terakhir nanti kita harus milih siapa yang tetap mau menjadi Adam yang pertama dan dampaknya kepada banyak orang kematian, atau menjadi Adam yang kedua yang dampaknya kepada semua orang memberi kehidupan. Wah, itu luar biasa. Oke, ada tambahan apa ini? Kristus sebentar ya. 1 Korintus 15 ayat 45. Oh, terima kasih. Ternyata bukan di Roma ya. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Puji Tuhan. Baik, lanjut ayat 16. Masih Roma 5. Ya, Roma 5 ayat yang ke-16. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang luar biasa ini. Oke. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Jelas, ya. Kasih karunia itu enggak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. AYT. Karunia tidak seperti akibat dari dosa satu orang itu. Sebab penghakiman yang dihasilkan dari pelanggaran akan membawa kepada hukuman. Tetapi pemberian anugerah dari banyak pelanggaran memberikan pembenaran. Wih, luar biasa. Maka itu kalau saudara sering ikuti berita-berita, baik nasional maupun internasional, kalau ada pribadi yang berjasa untuk sesuatu, ya, lalu dapat penghargaan, mendapat anugerah, mendapat piagam, saudara, itu berdampak kepada yang lain. Ketika orang mendengar dan melihat yang dikerjakan satu orang itu sampai dapat anugerah, pasti timbul di hati orang, kalau dia bisa, kemungkinan aku juga bisa kalau mau nyoba. Saya harap mengerti ya ilustrasi ini ya. Maka itu kalau saudara sering melihat, mengikuti berita-berita tentang penganugerahan, ya secara nasional maupun internasional, itu saya suka saudara memperhatikan siapa-siapa ya yang dapat hadiah itu ya, penganugerahan. Wih, kok bisa begitu ya, karena apa dia ya. Nah itu orang lain bisa ngikuti. Kalau dia bisa, aku pun pasti bisa. Nah itu contohnya ya, supaya kita mengerti. Iya, puji Tuhan untuk kebenaran ini. BIS, naik lagi Filipus, BIS-nya ya. Hadiah Tuhan juga jauh lebih besar daripada dosa orang yang satu itu. Kembali Adam. Sebab sesudah satu orang melakukan pelanggaran, keluarlah vonis, salah, dihukum. Tetapi sesudah banyak orang berbuat dosa, datanglah hadiah dari Tuhan yang menyatakan tidak bersalah, sudah bebas. Oh, BIS beda terjemahnya. Lebih jelas ya. Saya baca lagi. Yang Roma 5 ayat 16 tapi dari bahasa Indonesia sehari-hari. Hadiah Tuhan juga jauh lebih besar daripada dosa orang yang satu itu. Sebab sesudah satu orang melakukan pelanggaran, keluarlah vonis bersalah. Tetapi sesudah banyak orang berbuat dosa, datanglah hadiah dari Tuhan yang menyatakan vonisnya berubah, tidak bersalah. Oh, terima kasih Tuhan untuk itu. Ya. Terus TSI. Akibat dosa Adam, semua manusia pantas dihukum. Karena sesudah Adam berdosa, manusia pun semakin banyak berbuat dosa. Tetapi apa yang Tuhan perbuat sekarang sangat jauh berbeda dan mengherankan. Nah, saya suka kalimat ini. TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi apa yang Tuhan perbuat sekarang sangat jauh berbeda dan mengherankan. Dia memberikan hadiah pengampunan melalui Kristus, supaya kita yang banyak sekali berbuat dosa, terima kasih Tuhan,
bisa dibenarkan di hadapannya. Wih. Nah, sekali lagi setelah kita membaca terjemahan sederhana Indonesia ini, pada akhir pelajaran ini saudara dan saya harus milih mau jadi Adam yang pertama atau Adam yang terakhir. Yang kalau Adam pertama hidupnya menularkan dosa, kalau Adam yang terakhir Kristus, ya, supaya banyak orang dibenarkan di hadapan Tuhan karena perbuatan-perbuatan kita. Ya, amin, Steve. Harusnya kita yang sudah hidup dalam Yesus bisa lebih melakukan hal-hal yang luar biasa juga. Betul, betul sekali itu. FIA-nya Filipus. Jadi yang mana kita mau pilih dalam hidup ini? Ya, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu. FIA. Amin. Dari Nabir ada komen. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadiah yang luar biasa. Kami yang kurang ajar ini bisa dibenarkan. Betul. Vonis salah bisa diubah jadi vonis tidak bersalah. Oh. Puji Tuhan, dari Singaraja juga hadir. Oke ya. Lihat ini FIA. Oh, nggak ada ya Filipus. Nggak apa-apa dah kalau nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ayat 17 sekarang. Ayat 17. Ayat 17. Ayo siapkan diri, kita mau milih yang mana. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi biang yang kedua ini itu membawa pembebasan, membawa pengampunan, membawa kemerdekaan, membawa kehidupan. Tapi biang yang pertama membawa penghukuman, membawa kematian, membawa kehancuran. Terima kasih Bapak, Engkau mengurapi Paulus saudara kami untuk menuliskan tentang Adam dan Kristus ini, sehingga kami bisa milih. Terima kasih. Ayat. Jika karena pelanggaran satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu. Jadi kalau biang itu rusak, maka seluruh roti jadi rusak. Materinya tadi, doughnya tadi itu. Tapi kalau biangnya itu sehat, wah, rotinya sehat semua, jadi berapa juta, berapa banyak. Saya ulangi ayat. Jika karena pelanggaran satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran berkuasa dalam hidup melalui satu orang, yaitu Kristus Yesus. Ya, hari ini Dr. Harini Nubais menuliskan komen yang luar biasa. Betul. Ya, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Semua karena anugerah. Hadiahnya bukan karena usaha kita manusia. Ya, karena memang manusia tak akan bisa. Sehingga kita memperoleh kehidupan, keselamatan. Kita harus milih ini. BIS. Ya, ayo kita lihat. BIS-nya. Bapak sungguh baik. Betul sekali baru junta. Aduh, luar biasa. Ya. Oh iya, ada yang komen ini. Makasih Steve. Dari Kelapa Gading. Contoh, Icat, Eliezer Baradae. Dapat anugerah yang indah banget. Karena dia tahu Yesus lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Amin. Itu ya. Lihat BIS-nya. Karena pelanggaran satu orang, kematian menjalar kemana-mana. Melalui orang yang satu itu. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang lain. Oleh satu orang yang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia, melalui Tuhan Yesus, dan nanti akhirnya melalui kita juga kalau kita milih sebagai Adam yang terakhir. Melalui dia, Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang. Dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Tuhan.
Mereka, wow, ini yang ditunggu. Mereka, yaitu saudara dan saya, yang memilih untuk hidup seperti Kristus, maka kita, saya ganti kata mereka di kalimat terakhir TSI ini, maka kita akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Hebatnya ini saudara, hebat sekali. Maka itu ayo kita pilih yang benar. Di dalam Yesus kita semua manusia bebas dari kutuk. Yang Adam ini masa melanggar perintah, betul. Gak cuma itu body, tetapi lewat kita yang sudah hidup di dalam Kristus. Maka semua orang yang dekat kita, yang kenal kita, yang tahu kita, akan dapat hidup juga. Jadi kita ini akan berkuasa di dunia ini. Ya, karena Kristus. Terima kasih. Adam datang ke dunia, saya baca komen di Surabaya. Adam datang ke dunia membawa kematian sebab dosa. Yesus Kristus datang ke dunia membawa kasih, pengampunan, dan kehidupan. Amin. TSI. Akibat pelanggaran satu orang, ya, kematian menguasai semua manusia. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang yang lain, yaitu Yesus Kristus Yesus. Karena kebaikan hati Tuhan yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Dan kita ini loh, akan ikut memerintah bersama Kristus. Wah, luar biasa. Adam yang kedua ini ya. Adam yang pertama itu membawa kematian. Tapi Adam yang terakhir membawa kehidupan. Kita harus milih yang mana kita akan ikuti nanti ini. Ada FYI-nya di sini Filipus? Nggak ada ya? Oh ada. Dosa manusia yang seorang, yaitu Adam, menyebabkan kematian menguasai semua orang. Sedangkan semua yang mau menerima karunia Tuhan, anugerahnya, yakni pengampunan dan pembebasan, menguasai kehidupan karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Weh, hebat sekali. Nah inilah kita harus milih yang ini. Adam ini saudara. Oke. Kenapa iblis benci kepala? Ya. Kenapa iblis benci kepala? Karena kepala itu pemegang otoritas. Sudah berapa kali kita belajar tentang peranan suami istri. Ya, suami itu kepala, pemegang otoritas. Semua kita tahu apa yang terjadi dengan kehidupannya kalau nggak ada otoritas. Apa yang terjadi dengan alam semesta kalau nggak ada otoritas? Jawabannya kacau, jungkir balik, antar planet, antar bintang tabrakan. Wih, nggak tahu dunia jadi apa ini. Ya, matahari seenaknya, bumi seenaknya, mutar kiri, mutar kanan. Mati semua kita ini. Jungkir balik. Saudara, tapi karena ada otoritas, alam semesta ini teratur sampai hari ini. Nah, ternyata alam semesta, binatang dan tumbuhan jauh lebih tunduk pada otoritas daripada kita manusia. Susah diatur kita ini. Maunya sendiri jadi kacau balau. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan otoritas itu. Nah, itu sebabnya kenapa Adam dihancurkan. Maaf ya para istri, jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. Pengaruh istri pada suami itu luar biasa. Saya ulangi, pengaruh istri pada suami itu luar biasa.
Kita bersyukur kepada Bapa di surga. Memilih dan mengangkat Joko Widodo jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dan bangsa Indonesia kita semuanya kagum dan belajar dari ibu negara. Saudara lihat, dari semua presiden di Indonesia, baru satu ada presiden wanita, yaitu Ibu Megawati. Tapi dari semua presiden, lihat, Ibu Iriana, Ibu Joko Widodo ini istri ibu negara ini beda. Ya, istri Presiden Gus Dur masih lumayan. Ya, tapi Ibu Iriana ini luar biasa. Nah, maafkan saya kalau nyebut nama. Dari kasus Verdi Sambo, maaf ya. Saya bukan menjelekkan, bukan menghakimi, tapi ini fakta. Ya, lihat pengaruh istrinya. Bahkan terakhir kasus penganiayaan David itu, maaf. Walaupun gak diekspos, tapi kita baca viral. Bagaimana mamanya si Mario ini? Maaf. Nah ini loh para istri, tolong ya. Maaf. Ayo para istri, dukung kami, lindungi kami, jagai kami para suami ini. Maaf, sudah bukan rahasia lagi. Kalau bapak-bapak pejabat bisa korupsi, maaf, sedikit banyak itu pengaruh istrinya. Maaf. Maka itu ketika setan tahu Adam gak bisa diserang langsung. Saya ulangi. Ketika setan tahu Adam itu gak bisa diserang langsung. Tapi setan tahu istrinya yang bisa. Ayo Tuhan, berikan terus kami hikmat sebagai suami. Berikan para istri hikmat juga, supaya otoritas itu gak dihancurkan. Saya memakai ucapan Ahok waktu masih jadi gubernur dulu. Oh, ini ada istri dari Amerika. Betul, para istri nggak mau kalah gaya. Ya itulah. Maka itu para istri, tolong kami ya, jagai kami dengan hikmat yang benar. Jadi dalam beberapa fakta, bapak-bapak pejabat itu koruptor. Itu sedikit banyak karena pengaruh istrinya. Ingin lebih daripada apa yang didapat. Ya, ayo kita berubah. Maka itu dalam kitab Hakim-Hakim, nggak ada waktu untuk membahasnya ya. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13. Ada istri Manoah yang luar biasa. Istri yang sangat-sangat bisa menjadi contoh. Hebat sekali. Ya, yang belum tahu silakan baca. Ya, seberapa kali kita belajar, ya saya mengajarkan soal itu. Nah, jadi ketika Ahok mengucapkan pepatah Tiongkok kuno, dan itu yang diulang-ulang terus oleh Ahok, kepala ikan itu pasti busuk dari kepalanya dulu, bukan dari badannya. Dan itu betul sekali. Ya, jadi kalau untuk merusak, membuat hidup ini bisa busuk, maka yang diincar oleh dosa, oleh kebusukan itu adalah kepala. Ya Viana, puji Tuhan kamu hadir juga. Jadi kepala ini diserang dulu oleh iblis. Kalau kepalanya busuk, seluruh tubuhnya juga busuk. Aduh, ngeri sekali. Maka itu kita jangan bodoh. Ya, untuk mau dibuat busuk oleh iblis, jangan. Saya harap mengerti ya.
1 Korintus 11 ayat 3. Nah ini pemegang otoritas itu. Amin. Dari Tulungagung ada komen. Di balik keberhasilan suami ada istri yang mendukung. Di balik korupsi suami ada hidup glamor dari istri. Ya, itulah fakta dalam hidup ini. Itu istri bagaimana? Kita berubah. Maka itu ketika kasusnya anak menyiksa anak juga hebat tuh. Netizen itu bisa aja itu nemu foto-fotonya mamanya Mario sampai heran. Maka itu saudara berapa waktu terakhir ini ya hebat Tuhan mengizinkan adanya smartphone, HP pintar ini sehingga orang kemana-mana bisa bawa kamera. Nah maka itu setiap kejadian yang dikamerakan bersyukur ya. Polisi jadi kurang kerjaan investigasi. Karena nggak usah repot-repot. Video itu sudah jelas sekali. Begitu pula ya pekerjaan para intel, ya polisi intel itu jadi kurang juga. Nggak usah cari-cari. Ada netizen yang pintar buat video kok. Hebat sekali. Maka itu jejak digital ini hebat sekali. Ya, oke. Kita lihat 1 Korintus 11 ayat 3. Inilah pemegang otoritas itu. Ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Ini hal penting. Yaitu kepala dari tiap-tiap suami ialah Kristus. Kepala dari istri ialah suami. Dan kepala dari Kristus ialah Bapa di surga. Nah saudara, ada 3 hierarki kepala dalam alam semesta ini. Ya, ada 3. Kepala pertama jelas Bapa di surga. Nah otoritas ini dari Bapa di surga itu, ya otoritasnya langsung turun ke Tuhan Yesus. Dari Bapa di surga diberikan kepada Tuhan Yesus otoritasnya. Nah dari Tuhan Yesus otoritas itu turun kepada suami. Ini hebat sekali Alkitab ini menulisnya. Maka itu ada istri-istri kacau ada. Tapi faktanya lebih banyak suami yang kacau. Karena iblis tahu untuk merusak, membusukkan kehidupan. Busukkan kepalanya dulu. Catat. Ini pepatah Tiongkok. Ayo para suami, mulai hari ini kita serius mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh supaya kita jangan rusak. Ya, Edwin Louis Cole, ya orang Amerika hebat, hamba Tuhan hebat. Ya, saya banyak belajar dari dia. Puji Tuhan tahun awal 2000-an saya sempat ketemu dia waktu ada acara di Amerika. Edwin Louis Cole dalam bukunya, otoritas harus bergerak dari kepala. Karena kalau otoritas bergerak dari bawah, itu artinya revolusi. Betul. Makasih. Istri adalah tulang rusuk dekat di hati. Kalau salah dapat istri, tulang rusuk bisa menusuk hati. Wih keren. Saya baca lagi ya. Istri adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu letaknya dekat di hati. Kalau salah dapat istri, tulang rusuk bisa menusuk hati. Makasih Mbak Nulis Budi. Hebat juga itu tulisan. Nah, maka itu para istri jagalah. Oke ya. Jadi ini 3 otoritas itu yang luar biasa. Nah, jadi jangan biarkan iblis merusak rumah tangga kita. Ya. Nah, sekarang baru Filipus 2 Korintus 11 ayat 3. Ya. Jadi tadi nggak salah juga Filipus menunjukkan itu karena nanti memang kan ke sini. Oh, Mike, terima kasih Mike. Udah lama ini Mike Derek nggak muncul, baru hari ini. Papi, kangen kamu Mike. Ya, dalam The Message ada tulisan begini. In a marriage relationship, there is authority from Christ to husband and from husband to wife. The authority of Christ is the authority of God. Nah, ini terjemahan The Message. Terima kasih.
Ya gini, di dalam hubungan pernikahan, relasi pernikahan, ada otoritas dari Kristus itu ke suami. Dan dari suami otoritasnya untuk istri. Tapi otoritasnya Kristus itu adalah otoritas Tuhan. Wih, luar biasa. Puji Tuhan untuk itu. Terima kasih Mike, kirimkan the message. Nah, ada yang tanya dari Nabire, bagaimana dengan suami tidak menjalankan otoritas? Apakah istri bisa mengambil alih otoritas itu? Tidak bisa. Kalau sampai ada suami yang loyo, nggak berdaya, ada 3 penyebab. Ya, pertama, lihat latar belakang suami. Apakah masih kecil dia nggak punya figur ayah? Atau waktu dia masih kecil di rumah mamanya lebih dominan dan dia melihat papanya nggak berdaya karena semuanya mamanya. Nah, hal kedua, tolong istri periksa diri. Kalau sampai ada suami loyo nggak punya wibawa, nah istrinya diperiksa. Jangan-jangan ada laki-laki itu nggak mau ribut. Ya udah, karena apa-apa diambil alih istri, suami jadi pasif. Nah itu tolong dirubah. Yang ketiga, kumpulkan suami itu dengan suami-suami hebat di komunitasnya. Supaya bisa belajar. Nah ini jawabannya, pertanyaan bagus. Bagaimana dengan suami yang tidak menjalankan otoritas? Apakah istri bisa mengambil alih? Nggak bisa, karena kepala tetap suami. Jelas ya? 2 Korintus 11 ayat 3. Nah maka itu para istri, ayo kita jaga diri kita baik-baik. Sepin-pin, senang sekali Papa kamu ikut belajar. Ini pemusik hebat Indonesia. Ya Pimpin, senang sekali. Tetapi aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah jangan kita mau diperdaya oleh ular itu. Namun aku takut. Jangan-jangan sama seperti ular yang dengan kelicikannya menipu Hawa. Menipu istri. Saya nggak sebut Hawa ya, maka itu hati-hati. Begitu pula pikiranmu akan disesatkan dari ketulusan dan kemurnian pengabdian dalam Kristus. PS. Tetapi saya khawatir pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia lagi kepada Kristus. Sama seperti Hawa dahulu juga tergoda oleh kelicikan si ular. TSI. Tetapi saya takut jangan-jangan kalian tertipu dan pikiran kalian disesatkan sehingga dengan sengaja bertindak tidak setia lagi terhadap Kristus. Seperti Hawa tertipu oleh kelicikan iblis di Taman Eden. Nah itu jangan terjadi. Suami tetap full, tetap powerful, tetap bekerja dengan baik otoritas suami itu. Ya betul. Roh Isabel, hati-hati ada roh Isabel. Makasih Bodi. Nah roh Isabel itu jahat saudara. Isabel sudah lama mati tapi rohnya masih ada. Roh Isabel itu menaklukkan suami. Roh Isabel itu membuat suami gak berdaya. Roh Isabel itu membuat otoritas diambil alih oleh istri. Ayo, tidak ada lagi roh Isabel di antara kita dalam nama Yesus. Nah sekarang bagian terakhir. Kembali ke Roma 5 ayat 17 dan 18. 18-19. Roma 5 ayat 17 jadi belum ya? Ya. Udah? Roma 5 ayat 17. Terima kasih Bapak untuk waktu kami belajar ini. 17 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Saudara dan saya yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu gak cuma akan hidup, tapi lihat ini, hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Hebat. Kita ini gak cuma hidup karena anugerah, karena pengampunan. Tapi kita akan berkuasa oleh karena satu orang itu. Nah sekarang ayat 18
19. Steven, senang sekali papa kamu gabung ini. Apa kabar nak? Ya. Ayat 18. Roma 5. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, maka semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oke, the message. Makasih Mike. Ya. Ayat 17-nya the message ya. If death got the upper hand through one man's wrongdoing, can you imagine the breathtaking recovery life makes? Wih, luar biasa. Sovereign life in those who catch with both hands this wildly extravagant life gift. Terjemahan the message ini, woi, sangat dahsyat. Kalau kematian itu mengangkat tangan kanannya dengan kuasa karena satu orang yang bersalah. Saudara bisa bayangkan ya, hebatnya pemulihan kehidupan yang dibuat oleh satu hidup yang dahsyat, di mana hidup itu mengangkat kedua tangannya secara ekstravaganza. Wow, luar biasa. Terima kasih. Jadi kita harus milih ini. Hidup yang mempengaruhi, merubah banyak orang. Itulah kita. Ayat 19. Filipus, ayat 19 masih Roma 5. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Tuhan, tolong kami. Ya, saya ulangi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, ini yang saya maksud di bagian terakhir pelajaran ini. Kita harus milih. Kita mau menjadi Adam yang pertama atau Adam yang terakhir. Coba Filipus ayat sebelum saya uraikan lagi ayat 19-nya. Di ayat-ayat berikutnya ada nggak Adam terakhir dan Adam yang pertama? Di pasal ini enggak ya? Saya lupa. Pelan-pelan. Enggak di bawahnya Filipus. Terima kasih nak. Ini anak saya dari Nabi rekomen. Mantap penjelasannya. Sederhana, mudah dimengerti. Maka itu ayo semua kita ya menjadi Adam yang terakhir ini, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu sama seperti satu pelanggaran membawa kepada hukuman bagi semua orang, demikian juga oleh perbuatan kebenaran dari satu orang akan membawa pembenaran dan hidup untuk semua orang. PS. Jadi sebagaimana pelanggaran satu orang mengakibatkan seluruh umat manusia dihukum, begitu juga perbuatan satu orang yang mengikuti kehendak Tuhan mengakibatkan ya semua orang dibebaskan dari kesalahan dan diberi hidup. Saya akan baca BS-nya lagi. Jadi sebagaimana pelanggaran satu orang mengakibatkan seluruh umat manusia dihukum, begitu juga perbuatan satu orang yang mengikuti kehendak Tuhan mengakibatkan semua orang dibebaskan dari kesalahan dan diberi hidup. Nah, saudara, ayo kita tempatkan nama kita ya di ayat 18 ini. Ya Dev, coba Bapak baca dulu. Nah, saya mau masukkan nama kita masing-masing. Ayo kita masukkan nama kita masing-masing di ayat 18 ya. Contoh, kalau saya masukkan nama saya di ayat 18 itu bunyi demikian. Pakai BIS. Jadi sebagaimana pelanggaran satu orang mengakibatkan seluruh umat manusia dihukum, begitu juga perbuatan Daniel Alexander yang mengikuti kehendak Tuhan mengakibatkan semua orang dibebaskan dari kesalahan dan diberi hidup. Nah, itu kalau kita memasukkan nama kita di bagian kedua. Ya, bukan 1 Korintus 15:45.
Adam pertama dan Adam yang terakhir. Gak apa-apa nanti aja ya. Oke, supaya konsentrasi gak beralih. TSI. Jadi akibat pelanggaran Adam saja, semua orang layak dibinasakan. Tetapi akibat perbuatan Kristus saja, terbukalah jalan supaya setiap orang bisa dibenarkan dan memperoleh hidup. Maka itu kalau saudara dan saya mengambil hal kedua, bunyinya TSI. Tetapi akibat perbuatan, ya, Filipus atau siapa lagi, Dave, Alexander, siapa saja masukkan nama ini, terbukalah jalan supaya setiap orang bisa dibenarkan dan memperoleh hidup kekal. Itu kalau kita memilih. Yang kedua, oke Mike, terima kasih. Saya akan bacakan the message-nya. For just as by one man's disobedience, failing to hear, heedlessness and carelessness, aduh, ngeri sekali. The many were constituted sinner. Jadi semua orang dinyatakan berdosa. Ngeri sekali. So, begitulah by one man's obedience. Satu orang yang taat, the many will be constituted righteous. Made, keputus ya Mike. Saudara, jadi kita harus milih yang kedua ini. Menjadi manusia Kristus yang bisa menghidupkan banyak orang. Ayat 19. Terjemahan yang lain. Phil. Ini bagian terakhir. Terima kasih Tuhan. Saya langsung baca AJT. Ayat 19 Roma 5. Karena sama seperti ketidaktaatan satu orang. Nah ini gak usah diikuti. Banyak orang menjadi pendosa. Aduh. Demikian juga karena ketaatan satu orang. Nah saudara dan saya milih gak di sini. Demikian juga karena ketaatan satu orang. Banyak orang dibuat menjadi benar. BIS. Dan sebagaimana banyak orang menjadi BIS-nya Phil. Dan sebagaimana banyak orang menjadi orang berdosa karena satu orang tidak taat. Begitu juga banyak orang dimungkinkan berbaik kembali dengan Tuhan. Karena satu orang taat kepada Tuhan. Nah kita milih ini. TSI. Artinya. Karena perbuatan satu orang tidak taat kepada Tuhan. Yaitu Adam. Maka semua orang menjadi berdosa. Tetapi karena ada satu orang yang lain. Yaitu Yesus. Yaitu saudara. Yaitu saya. Manusia yang lain itu yang taat kepada Tuhan supaya orang diberi kesempatan untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Oh Roh Kudus tolong kami supaya semua kami setelah mendengar firman ini hari ini kami mau menjadi Adam yang terakhir. Saya ulangi lagi TSI-nya. Tetapi karena satu orang lain yaitu Yesus. Kalau di Roma ini Yesus. Tapi hari ini saya berkata, tetapi karena satu orang lain, yaitu saudara dan saya, ayo masukkan nama kita di orang lain ini. Begitu saudara dan saya menjadi seperti Yesus Adam yang terakhir, yang taat kepada Tuhan. Semua orang diberi kesempatan untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Dahsyat dunia, dahsyat. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saudara, biarlah tema pelajaran kita hari ini nggak berhenti sampai di sini, tapi kita melanjutkan. Ayo semua kita menjadi Adam yang terakhir. Untuk membawa keselamatan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Jadi penurut Tuhan ya. Inilah otoritas Adam yang dipulihkan. Bukan di Taman Eden zaman itu. Tapi di hidup kita semua pria wanita akhir zaman. Jadi yang perempuan pun bisa menjadi Adam. Artinya terima otoritas dari surga untuk menyelamatkan banyak orang. Bukan masalah otoritas dalam rumah tangga. Beda. Ya, jadi para wanita
saudara bisa punya otoritasnya Adam. Kalau saudara taat, maka saudara bisa membawa orang yang berjumpa saudara untuk dipulihkan, untuk diselamatkan. Jadi yang terjemahan sederhana Indonesia tadi itu luar biasa. Masukkan nama saudara ke situ. Puji Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku akhir zaman ini, menjadi Adam yang terakhir. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Supaya kami gak cuma mendengar firman ini, tapi kami mau jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus.